Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MLB Education. Di video kali ini, kita akan latihan soal dan membahas jawabannya beserta trik cepatnya dalam mengerjakan soal hitung cepat yang sering muncul di soal tes CPNS. Sebelum lanjut ke soal, silahkan siapkan kertas dan ballpoint untuk kalian latihan mengerjakan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini, serta tonton video ini sampai selesai. Yuk langsung ke soal aja. Soal nomor 1, bisa dilihat bahwa di sini ada penjumlahan angka ribuan, yaitu nilai dari 2014 dikurangi 2055 dikurangi 2088 dikurangi 2199 ditambah 2087 dikurangi 2015 ditambah 2200 ditambah 2057 adalah, nah, apabila kita lihat dari penjumlahan dan pengurangan angka ribuan ini akan terlihat sulit. Namun apabila kita teliti lebih lanjut, bahwa angka ini itu mudah. Langkah yang pertama, kita bisa kelompokkan terlebih dahulu atau urutkan terlebih dahulu angka-angka tersebut. Bisa dilihat di sini bahwa di sini ada angka 2014 dan angka 2015. Jadi, langkah awal yaitu kita bisa urutkan atau kelompokkan terlebih dahulu. Kita tulis ya. 2014 dikurangi 2015. Kemudian angka selanjutnya itu ada 2055 dan 2057. Bisa kita tulis minus 2055 ditambah 2057. Kemudian ada angka 2087 dan 2088. Bisa kita tulis minus 2088 ditambah 2087. Kemudian ada juga minus 2199 dan 2200. Bisa kita tulis minus 2199 ditambah 2200. Ini udah semua ya berarti ya, ada 8 ya, ada 4 ya. 1 2 3 4 1 2 3 4. Berarti ada 8 ya. Nah, setelah ini kita bisa hitung satu-satu. Kita bisa membuat kurung satu-satu begini. Nah, ini dibuat kurungnya satu-satu begini. Nah, setelah kita membuat kurungnya satu-satu begini, berarti kita bisa mulai menghitung angkanya. 2014 dikurangi 2015, minus 1. Kemudian minus 2055 ditambah 2057, berarti plus 2. Kemudian minus 2088 ditambah 2087, itu minus 1. Dan minus 2199 ditambah 2200 itu plus 1. Nah, kalau kita sudah buat kayak gini kan jadi lebih mudah kan ya angkanya ya. Berarti sama dengan minus 1 ditambah 2, 1. 1 dikurangi 1, 0. Ditambah 1, berarti tinggal 1. Berarti jawabannya 1, C. Mudah kan ya? Lanjut nomor 2. 17 dikali 125 ditambah 83 dikali 125 kemudian dibagi 25. Itu berapa? Ada yang tahu caranya? Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada angka 125, di sini juga ada angka 125. Kalau kalian ingat, ada yang namanya sifat distribusi. Nah, ini gimana sifat distribusi itu? Misal, A kali B ditambah A kali C itu bisa diubah menjadi A, B plus C. Nah, ini kan sama aja kayak
kita kali satu-satu kan ya. A kali B, tuh. A kali B, kemudian A kali ditambah A kali C. Ditambah A kali C. Nah, untuk kasus soalnya, kita bisa misalkan ini ini adalah B, ini adalah A, kemudian 83 ini adalah C, kemudian 125 ini adalah A. Berarti kita bisa ubah menjadi yang A dalam kurung B plus C. Bisa kita tulis ya. Berarti A-nya itu berapa? 125, B-nya 17, plus C-nya 83. Karena ini di dalam kurung, ada dalam kurungnya, jadi kita kerjakan yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. Bisa dikerjakan terlebih dahulu. Ini berapa berarti? 125. 17 ditambah 83 itu 100 kan ya? Dikali 100. Kemudian kita dalam kurung lagi, buat dalam kurung karena itu juga dalam kurung. Baru dibagi 25. Dibagi 25. Nah, kalau seperti ini kita bisa mengerjakannya perkalian dulu ataupun pembagian terlebih dahulu juga tidak masalah. Yang mudah berarti 100 dibagi 25 berapa? 4 kan ya? Berarti bisa kerjakan terlebih dahulu 100 dibagi 25 itu 4. Berarti sama dengan 125 dikali 100 dibagi 25. Nah, kalau 100 dibagi 25 ini kan 4. Jadi di sini menjadi 125 dikali 4 itu berapa? Sama dengan 500. Jawabannya adalah D. 500. Paham kan ya? Lanjut soal nomor 3. Bisa dilihat 6 kali 31 kuadrat dikurangi dalam kurung 201 dikurangi 14 kuadrat sama dengan. Nah, apabila kita menghitung secara manual ataupun satu-satu, itu pasti angkanya akan besar sekali. Untuk itu, di sini akan dibahas mengenai tips dan triknya. Apakah kalian ingat dengan persamaan ini? A kuadrat minus B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Jadi perlu diingat persamaan ini ya, untuk tipe soal yang seperti ini. Jadi kita bisa misalkan 6 kali 31 ini A, kemudian 201 dikurangi 14 itu B. Jadi bisa kita hitung terlebih dahulu itu yang dalam kurung 6 kali 31 itu berapa? 186 kan ya? Bisa ditulis ulang lagi aja. 6 kali 31 kuadrat, kemudian dikurangi 201 dikurangi 14 kuadrat. Nah, ini bisa dihitung terlebih dahulu. 6 kali 31 berapa? 186 kuadrat dikurangi 201 dikurangi 14 itu 187. Itu 187 kuadrat. Setelah menemukan pola seperti ini, maka bisa kembali ke persamaan yang ini. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Berarti bisa kita ganti sama dengan A-nya adalah 186 dan B-nya adalah 187. Berarti sama dengan 186 ditambah 187 kemudian dikali 186 dikurangi 187 ya. Kurangi 187. Sama dengan 186 ditambah 187 berapa? 373. Kemudian 186 dikurangi 187
itu adalah min 1. Jadi dikali min 1 ya. Jadi jawabannya adalah minus 373. Jawabannya adalah E. Mudah kan ya? Jadi harus diingat persamaan ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan itu A plus B dikali A min B. Jadi jawabannya adalah E, minus 373. Paham ya? Lanjut soal nomor 4, yaitu nilai X yang memenuhi bilangan ini adalah 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X plus 2 sama dengan 16 dikali 4 pangkat X. Nah, apabila ada soal perpangkatan seperti ini, maka kalian harus ingat operasi bilangan yang misal A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A M plus N. Kemudian yang lainnya yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Kemudian ada lagi itu A pangkat M di dalam kurung kemudian dipangkatkan lagi pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Nah, ini perlu diingat teman-teman. Jadi ada operasi bilangan yang seperti ini. Jadi untuk kasus soal nomor 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat X dibagi. Nah, untuk kasus soal seperti ini kita bisa lihat bahwa bilangan terkecil adalah 2 pangkat X kan. Jadi kita harus mengubah bilangan tersebut menjadi 2 pangkat X. Misal, itu kan ada angka 4 dan 16. Nah, gimana caranya biar nanti berubah angka 4 ini dan angka 16 ini berubah menjadi 2 pangkat. 2 pangkat sesuatu di sini. Bisa kita ubah seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa diubah menjadi 4 pangkat X, berarti bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, ini kan ada pangkatnya lagi ya, X plus 2. Kemudian sama dengan 16 itu juga diubah menjadi 2 pangkat. 2 pangkat 16 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4, sorry. 2 pangkat, benar. 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 dikali 4-nya juga diubah menjadi 2 pangkat. 2 pangkat 2 X. Nah, setelah dibuat atau diubah menjadi 2 pangkat, maka kita bisa lanjutkan. Di sini 2 pangkat X, kemudian ini bisa dikalikan satu-satu ya, 2 kali X, kemudian ditambah 2 kali 2. Jadi kita langsung aja ubah menjadi 2 pangkat 2X plus 4 sama dengan itu 2 pangkat 4 dikali, lah ini kan sama kan ya, 2 pangkat 2 dikali X kan jadinya seperti ini kan, yang A pangkat M dikali N, jadi pangkatnya dikali A pangkat M kali N, berarti ini menjadi 2 pangkat 2X. Nah, setelah mendapatkan persamaan seperti ini, kita bisa menggunakan operasi bilangan yang
Ini ya yang tadi sudah dibahas ya. Selanjutnya berarti 2 pangkat X dibagi 2 pangkat 2 X plus 4 berarti menjadi kurang ya pangkatnya ya. Dikurang ya. Berarti bisa ditulis 2 pangkat X dikurangi 2X plus 4. Ini ya berarti ya, benar ya. Kemudian sama dengan, nah ini kan dikali. Berarti ini menjadi, pangkatnya menjadi dijumlahkan ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 4 plus 2X. Gitu? Paham? Nah ini karena emang sama, angkanya 2 ini sama, berarti kita bisa coret. Bisa dicoret. Dan menyisakan persamaan nanti pangkatnya saja. Berarti sama dengan X min 2X X min 2X ditambah 4 sama dengan 4 plus 2X. Lanjut, bisa dikurangi yang variabelnya sama, itu X min 2X itu berapa? Min X plus 4 sama dengan 4 plus 2X. Kemudian bisa dipindah ruas dan dikelompokkan yang sesuai variabelnya X dengan X dan yang koefisien juga sama koefisien. Oh ini maaf salah. Ini kan tadi kan di dalam kurung kan ya. Nah ini berarti angkanya jadi minus ya, ini ya, minus 4 ya. Ya di sini harusnya minus 4. Ini harusnya minus 4. Karena ini tadi kan di dalam kurung, kemudian ketemu plus jadinya minus ya. Minus 4. Nanti di sini juga minus. Ya di sini minus, maaf. Ini minus. Jadi bisa dipindah ruas. Maaf, ini saya pindah ke sini ya. Lanjutannya. Bisa dipindah ruas menjadi minus X plus 2X-nya dipindah ke kiri menjadi minus 2X. Kemudian sama dengan 4 minus 4-nya yang ini, yang di sini dipindah ruas ke kanan menjadi plus 4 juga. Berarti setelah dihitung ini jadi min 3X ini sama dengan 8. Berarti X-nya tinggal dibagi aja kan ya? Minus 8 per 3. Ada jawabannya? Ada. Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Paham ya? Jadi dari operasi bilangan yang ini, kemudian kita jabarkan lagi menjadi ini. Sehingga ditemukan jawaban B, yaitu min 8 per 3. Lanjut nomor 5. Jika P sama dengan 2A plus 3 dan Q sama dengan A plus 6, maka 2P plus 4Q sama dengan. Nah, apabila ada soal seperti ini, maka caranya yaitu tinggal disubstitusi atau diganti. Kan ini diketahui P dan Q-nya. Sedangkan yang ditanyakan persamaan 2P plus 4Q. Jadi tinggal P-nya diganti dengan 2A plus 3 dan Q-nya diganti dengan A plus 6. Coba kita kerjakan ya. 2P plus 4Q sama dengan, berarti tinggal disubstitusi aja. 2 P-nya itu berapa? 2A plus 3, maaf, 2A plus 3 ya, plus 4 Q-nya berapa? A plus 6. Nah, ini tinggal dikalikan satu-satu. 2 kali 2A, kemudian
plus 2 kali 3. Terus di sini 4A plus 6 ditambah ini juga sama 4 kali A kemudian ditambah 4 kali 6. Tambah berarti 4A ditambah 24. Nah, setelah dijabarkan seperti ini, kita bisa menyebelahkan yang sesuai variabelnya, di mana 4A plus 4A, kemudian plus 6 plus 24. Jadi, bisa ketemu yaitu 8A, 8A plus 30 ya. Berarti jawabannya D. Jawabannya adalah D. 8A plus 30. Paham ya? Lanjut lagi soal nomor 6. Diketahui bilangan pecahan dan desimal ini, yaitu setengah, kemudian 0,65, kemudian 1/7, kemudian 1/8, dan kemudian 37,5%. Nah, pertanyaannya yaitu urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah, nah, apabila menemukan soal seperti ini, ada bilangan pecahan dan desimal, maka sebaiknya bilangan tersebut diubah ke bilangan desimal. Jadi kita kerjakan, misal itu 1/2, berarti bilangan desimalnya yaitu 0,5. Selanjutnya masih tetap yaitu 0,65. Kemudian 1/7 lah. Ini apabila bilangan pecahan ini diubah menjadi desimal, otomatis ini kan sudah pasti 1 koma kan ya. Soalnya ini memang di depannya sudah angka 1. Kemudian 1/7 kan 0, jadi 1/7 itu apabila dijadikan desimal menjadi 1,0 sekian sekian sekian. Kemudian selanjutnya 1/8 itu apabila dijadikan bilangan desimal itu menjadi 0,125. Kemudian selanjutnya 37,5% itu kan persen kan artinya dibagi 100. Jadi apabila dijadikan bilangan desimal lagi itu menjadi 0,375. Nah, setelah kita mengubah menjadi bilangan desimal, maka sudah terlihat mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Dan yang ditanyakan adalah yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita mencari yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu ini 0,125 atau 1/8, itu nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah 0,375, itu bilangan yang terkecil kedua. Kemudian 0,5 atau setengah, ini nomor 3. Kemudian nomor 4 yaitu 0,65. Dan yang paling besar yaitu 1,0 sekian atau 1/7. Itu nomor 5. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Yang A ya? Ya, jawabannya yang benar adalah yang A. Soal selanjutnya nomor 7. Jika X sama dengan 1/13 ditambah 1/14 dan Y sama dengan 1/15 ditambah 1/16, maka, nah, apabila ada soal seperti ini, maka kita tidak perlu untuk menghitung satu-satu hingga selesai. Dan tidak perlu untuk menyamakan penyebutnya. Nah, ini ada beberapa trik untuk mengerjakan soal seperti ini. Yang pertama, jika penyebut sama, penyebut itu yang bawah kan ya? Yang bawah ini ya. Nah, yang ini itu dinamakan penyebut, dan yang atas adalah pembilang. Ini pembilang, dan yang bawah ini adalah penyebut. Mari kita lanjutkan. Jika penyebut itu sama,
dan pembilangnya semakin besar, dan pembilang semakin besar, maka nilai semakin besar. Kemudian yang kedua, jika pembilang sama, dan penyebut semakin besar, maka nilai semakin kecil. Nah, dari kasus nomor 7 ini, kira-kira kita menggunakan tips yang nomor berapa? Yang nomor 2 ya berarti ya, karena pembilangnya sama. 1, 1, 1, 1. Yang beda adalah penyebutnya. Bisa dilihat, maka kita bisa bandingkan 1, 1, sepertiga dengan 1/15, kira-kira besaran yang mana? Kan semakin, ini kan menggunakan yang tips yang kedua. Jadi, kita lihat penyebutnya. Jika penyebutnya ini semakin besar, berarti nilainya akan semakin kecil kan? Berarti 1/13 akan lebih besar dari 1/15 kan? Kemudian yang kedua, 1/14 dengan 1/16 itu lebih besar yang mana nilainya? Lebih besar yang 1/14. Jadi 1/14 ini juga akan lebih besar dari 1/16. Jadi bisa disimpulkan bahwa 1/13 ditambah 1/14 itu akan lebih besar dari 1/15 ditambah 1/16. Paham? Jadi jawabannya adalah yang A. X lebih besar daripada Y. Sampai sini paham ya? Selanjutnya soal nomor 8. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 min 2 pangkat 19, maka nilai A plus B adalah. Nah, soal ini jadi PR buat kalian. Jadi bisa dikerjakan. Nanti apabila sudah menemukan jawabannya, silahkan ditulis di komentar ya. Mungkin cukup itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.